Ya, terima kasih teman-teman gue. Jadi hari ini kebetulan bertepatan dengan hari lahir Kartini, 21 April. Kita mencanangkan sebagai National Sprint Summit 2020. Sprint sendiri adalah gerakan keselamatan perempuan Indonesia yang kita dorong untuk bisa menjadi gerakan yang sifatnya nasional, karena kita sadar betul bahwa tanpa ada kolaborasi yang lintas sektoral, kolaborasi pentahelix, melibatkan semua stakeholder termasuk swasta, ya, kemudian industri, akademisi, pemerintah tentunya, maka gerakan sprint ini tidak akan atau sulit ya untuk menurunkan kematian ibu, kematian bayi, stunting, dan menurunkan kanker serviks. Jadi itu ide gerakan sprint ini yang sudah kita mulai gerakannya sejak akhir tahun lalu, November, Desember ya. Sekarang alhamdulillah memasuki bulan ke-6, 7, kita sudah mulai engagement dengan semua stakeholder, mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Kesehatan, ya, kemudian tentu teman-teman organisasi profesi, bidan, perawat, industri, pharmaceutical company, industri alat, kemudian pemerintah daerah. Ya, saya kira semuanya satu persepsi. Harapannya kita mulai bisa menggerakkan implementasi ada 10 fokus program sprint, ya, mulai dari kita perencanaan keluarga, jadi merencanakan kehamilan, kemudian menjaga dan mengawal kehamilan sampai dengan persalinan yang aman, kemudian hidup sehat perempuan sampai menopause, kemudian cegah kanker serviks, edukasi kesehatan reproduksi, ya, kemudian pemberian multiple micronutrien untuk ibu hamil, dan kita mencetak sprinter yaitu champion untuk gerakan sprint, ya, di seluruh lapisan masyarakat. Kita berkolaborasi dengan komunitas lintas agama, dengan universitas, ya, dengan sekolah-sekolah, sehingga harapannya semakin banyak sprinter yang turut mengawal gerakan sprint ini. Dan kita berharap bahwa POGI sebagai salah satu organisasi profesi untuk memberikan kontribusinya, ya, untuk pemerintah, ya, kita hanya butiran kecil lah di negara ini. Harapannya ini bisa kita mewakafkan lah, mendonasikan ide gerakan sprint ini supaya pemerintah bisa menjadi leading yang sangat kuat, leading sangat strong leadership dalam gerakan sprint ini, yang mudah-mudahan bisa dipimpin langsung oleh pemerintah, dan kita akan sangat kuat mendorong terus mengawal sampai ke titik yang paling rendah, yaitu keluarga. Kita lihat bagaimana COVID-19 bisa berhasil dengan baik kita tangani karena kerjasama yang luar biasa, sampai dari pemerintah sampai ke komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, ini kira-kira ide besarnya dari sprint. Dan untuk detailnya kita pun sudah memberikan penghargaan sebenarnya sejak tahun 2019, yaitu PAKIAS Award, penurunan angka kematian ibu dan stunting award, yang kita berikan setiap tahun. Dan harapannya ini kita dorong kembali, ya, nanti National Sprint Award ini agar dia menjadi indikator SPM teman-teman pimpinan di daerah, di kabupaten kota, ya, sehingga tidak kalah National Sprint Award ini gengsinya dengan penghargaan Adipura. Kira-kira seperti itu. Dan pada hari ini kita bersama dengan pencanangan National Summit Sprint, kita melakukan gerakan vaksinasi HPV di 10 titik, di cabang, ada 10 provinsi. Kemudian kita melakukan gerakan podcast tentang kesehatan reproduksi serentak. Kita juga melakukan nanti meluncurkan konsep edukasi pemberdayaan masyarakat dari teman-teman Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UI. Kita juga nanti melaporkan implementasi aksi, ya, penurunan angka kematian ibu dan stunting, kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Kesehatan, kemudian JHPAIGO, POGI, MSD for Mothers, dan Association Federation of Obstetrics and Gynecology atau AOFOG, ya. Dan yang terakhir tidak kalah penting, kita mencanangkan Rumah Perempuan Indonesia atau AirPrint, yang menjadi sebuah pusat pemberdayaan perempuan dan pusat inovasi kesehatan reproduksi di Indonesia, sehingga semua gerakan yang lintas sektoral ini insya Allah bisa di-lead, ya, dan diinisiasi dari Rumah Perempuan Indonesia. Saya kira itu penjelasan dari saya. Prof, 10 poin fokus ya, sprint tadi, ya, betul.
yang menjadi prioritas 1-2 poin dalam tahun ini? Ya, apa? 345 ada gerakan yang 345 yaitu suplementasi multiple micronutrien bagi semua perempuan di Indonesia. Dan yang kedua adalah merencanakan kehamilan, mengawal kehamilan sampai dengan persalinan dengan selamat. Dan yang ketiga adalah vaksinasi dan screening, vaksinasi HPV dan screening untuk kanker cervix. Itu saya kira. Untuk Rumah Perempuan Indonesia ada target penambahan tahun ini? Rumah Perempuan Indonesia hari ini kita mencanangkan kolaborasi yang baik, support yang baik dari teman-teman di PT Pegadaian. Insya Allah mulai dibangun nantinya konsepnya mulai hari ini, dan kira-kira detailnya sudah ada. Mudah-mudahan dalam waktu 3-6 bulan kita bisa launching di Rumah Kopi. Jadi Rumah Perempuan. Siap. Terima kasih, Bro. Silakan.